Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Eko di channel spesialis AC mobil ya. Untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan video menarik dari kami. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, saya doakan semoga sehat, rezeki lancar, tidak kurang dari suatu apapun. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman kemarin ya. Katanya beliau itu setelah menambah freon ya, AC-nya malah tidak dingin ya, padahal awal mula dingin tapi kurang ya, seperti itu. Untuk awal mula kita pasang manifold ya. Kita pasang manifold. Untuk yang single seperti ini, arah bawah ini menuju kompresor ya. Untuk yang ini menuju ke freon. Tapi untuk yang double, yang bawah ini menuju freonnya ya. Mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan manifold yang double, karena manifold yang double itu berada di bengkel ya, karena terletak di pinggir jalan raya. Rame, begitu rame sekali, jadi penjelasan saya nanti kurang jelas karena terganggu oleh suara bising kendaraan. Ya, langsung saja. Setelah manifold ini terpasang di AC ya, kita bisa tahu, kita bisa menganalisa ya, di mana letak kerusakannya ya. Setelah kita tahu, kita nyalakan mesin. Setelah beberapa saat hingga mesin itu normal ya, karena ketika baru kita nyalakan otomatis kinerja mesin itu belum sempurna. Kita tunggu beberapa detik ataupun 1 menit, 2 menit ya, baru kita nyalakan AC ya. Setelah kita nyalakan AC, kita lihat di bagian manifold. Bisa dikatakan tekanan tinggi, kita lihat dari manifold apabila tekanan itu menunjukkan di atas 40 PSI ya. Biasanya kalau oli kurang itu berpengaruh sekali terhadap kinerja kompresor ya. Dia memompa itu tidak bisa maksimal sehingga tekanannya itu tinggi ya. Untuk mobil single ya, single blower, kita bisa menggunakan freon sebanyak 400 gram. Tapi untuk double kita gunakan 600 gram ya. Setelah freon masuk, kita lihat tekanannya tinggi ya. Tekanan tinggi kalau tidak melebihi 50%, 50 ya, biasanya itu bisa karena oli, bisa karena pendinginan kondensor ini kurang sempurna ya. Pendinginan ini karena kipas bisa, karena kisi-kisi ini buntu oleh kotoran juga bisa ya, kisi-kisinya ini. Bisa juga karena dryer ataupun silika ya, bagian dalam ini minta ganti ya. Itu berpengaruh tekanan melebihi 40 PSI ya. Tapi apabila lebih dari 50 PSI, sudah dipastikan kompresor itu jebol ya. Bisa karena kelep, bisa karena pistonnya itu sudah terlalu blakur, sudah terlalu tergores, sehingga dia memompa itu tidak bisa maksimal ya.
Untuk teman-teman kemarin setelah isi freon kok tidak bisa dingin, itu penyebabnya banyak ya. Bisa karena kelebihan freon, bisa karena dryer itu mampet ya. Dryer mampet itu karena banyak kotoran, sehingga freon itu dingin di bagian dryer ya, bukan di ekspansi, sehingga bagian dalam hawanya malah kurang dingin ketika ditambahi freon. Itu sudah saya pastikan pasti dryernya kotor ya. Untuk kelebihan freon bisa kita tandai ketika kompresor itu ketika berjalan ya, dia mutus nyambungnya cepat dia tak terus putus, tak putus, tak putus. Lah itu sudah pasti apa itu freonnya kelebihan. Jadi kompresor kelebihan beban, ECU membaca, kemudian dia putus nyambung seperti itu. Terus ketika menambah freon kok tidak dingin, yang pertama karena dryer kotor, yang kedua karena oli ya, oli di bagian sirkulasi freon ini kotor. Kita bisa tahu kita dengan kita membuka selang ya, salah satu selang, kita lihat ya, dari selang tersebut apakah warna hitam, bening, hijau ya, seperti itu. Untuk jenis oli warna beda-beda ya, tapi kalau hitam itu sudah dipastikan olinya kotor. Jadi kalau olinya kotor ya, alangkah baiknya di flushing total ya. Untuk saya menggunakan Pertamax ya. Pertamax kita masukkan ke sirkulasi, kemudian kita tiup dengan angin ya. Untuk angin saya sarankan ketika kompresor itu menggunakan saringan yang bisa nyaring air ya. Soalnya kompresor itu mengandung air. Ketika kompresor itu masuk ke sirkulasi AC ada airnya, ditakutkan akan membuat buntu di sirkulasi AC ya. Bisa di dryer, bisa di ekspansi ya, seperti itu. Kalau ingin lebih sempurna lagi, setelah kita menggunakan Pertamax ya, kita lanjut menggunakan R11 ya. Biasanya kalau ada kerak-kerak di sirkulasi AC, dia bisa kalis ya, bisa ikut keluar seperti itu. Itu lebih bagus lagi ya. Nah, setelah saya menjawab pertanyaan teman-teman, kenapa setelah isi freon malah AC tidak dingin ya, jawabannya itu tadi ya. Terus kalau kita ingin mengisi freon ya, mengisi freon untuk tabung besar seperti ini ya, saya sarankan untuk dibalik ya, dibalik seperti ini, karena freon di sirkulasi AC ya, freon itu yang dibutuhkan itu waktu dia berwujud cair ya. Karena berwujud cair dia akan di bagian bawah, kalau gas dia ada di bagian atas ya. Untuk pengisian LPG untuk pengganti freon itu pun juga sama ya, kita balik agar kita ambil itu wujud cairnya ya, seperti itu. Setelah masuk di sirkulasi AC ya, sudah masuk di selang, kompresor dan seterusnya, kita pegang di selang selang kecil ya, selang yang menuju ekspansi. Kita pegang, apakah itu hangat ya. Kalau itu panas ya, terlalu panas, biasanya
pendinginan di bagian kondensor ini kurang sempurna ya. Bisa berupa kipasnya kurang maksimal, bisa karena kotor di kisi-kisi. Kita lihat, kita pergunakan air ya. Air kita siram ke bagian kondensor. Setelah kita saring siram, kita masuk di bagian ruang kabin ya. Apakah suhu itu bisa dingin? Kalau suhu bisa dingin, ini disiram tadi terus dingin ya, berarti penyebabnya di sini. Kalau disiram dingin, kita perbaiki di bagian kipas ya. Kipas itu sempurna atau tidak. Untuk jarak kondensor dan radiator itu sebenarnya ada sekat ya, sehingga kipas itu bisa fokus mendinginkan kondensor ya, seperti itu. Dan saya kemarin ya, bukan kemarin, saya sering menggunakan gas LPG sebagai pengganti freon ya, khususnya mobil saya ini. Mobil saya ini mobil tua ya, keluaran 87. Ini AC juga dingin ya. Ini saya, banyak teman-teman bertanya kenapa kok bisa 4 derajat bahkan 3 derajat ya. Karena untuk mobil ini saya menggunakan dryer biasa ya. Kondensor saya menggunakan multiflow yang ukuran 22. Kemudian di bagian kipas saya kasih kerodong ya. Saya kasih kerodong sehingga kipas itu fokus mendinginkan kondensor ya. Sehingga ketika freon itu didinginkan ya, dia akan berwujud cair. Tapi ketika dia posisi panas, dia akan berwujud gas ya. Jadi kondensor ini mendinginkan freon. Ketika freon itu berhasil didinginkan ya, dia akan berubah menjadi cair, kemudian melewati ekspansi. Ekspansi akan berhasil mengabutkan freon sehingga timbul bunga es di evaporator ya. Tapi apabila freon itu masih berwujud gas, ekspansi tidak akan berhasil mengabutkan freon. Intinya seperti itu. Untuk evap saya menggunakan evap gantung yang tembaga ya, bukan aluminium. Karena saya lebih suka yang tembaga, karena tembaga itu lebih awet dibandingkan yang aluminium ya. Aluminium itu kalau lama-lama dia akan korosi. Tapi untuk tembaga itu kan jangkanya akan lebih lama ya, seperti itu. Terus saya mau menjelaskan dari nol ketika sirkulasi AC ini, ataupun kita baru dapat mobil ya, kemudian freonnya kosong ya, akan lebih baik kita cek bagian kompresor dulu ya. Kompresor ini kita buka selangnya salah satu ya, kemudian kita tutup dengan tangan, dan ujung kompresor ini kita putar seperti ini. Kalau dia dia ada rasa nyedot ataupun nyembur ya, berarti kompresornya aman ya. Terus kita lihat dari oli. Kalau olinya dia kering, biasanya juga kompresi juga lemah ya, kita kasih oli. Tapi kalau olinya ini berwarna hitam, udah dipastikan biasanya kompresornya yang bermasalah ya. Setelah kita cek tekanannya ada ya, maksudnya kompresor aman, oli juga aman,
barulah kita isikan freon. Untuk mengisikan freon, untuk mobil yang single kita pergunakan 400 gram ya, atau 390 gram itu udah cukup. Kemudian setelah masuk ke sirkulasi ya, kita nyalakan mesin, kemudian kita tahu manifoldnya berapa ya. Kalau manifold itu menunjukkan lebih dari 40 PSI, kita lihat di bagian kondensor ya, kipasnya itu bagaimana, sempurna atau tidak, pendinginnya bagaimana di bagian kondensor ya. Tapi untuk kondensor ini kok aman, dia dingin, terus selangnya juga dingin tapi tekanannya tinggi, sudah dipastikan kompresor itu jebol, kurang kompresi gitu, seperti itu. Terus apabila kita mengisi freon, ketika freon itu kosong ya di sirkulasi AC, biasanya mobil itu akan ada switch itu tugasnya ketika dia freonnya habis, kompresor itu akan berhenti berputar ya. Di bagian magnet klatnya ini akan berhenti sebagai pengaman kompresor ya, switch itu. Jadi ketika teman-teman dapat mobil kok dicek kompresornya tidak bisa nyala ya, kita lihat di bagian freon ya, kita tusuk itu ada semburan dari dalam atau tidak ya. Kalau semburannya tidak ada berarti kosong. Setelah kita isi bagaimana keadaannya ya, seperti itu. Untuk pengecekannya seperti itu. Untuk gas LPG ini sebenarnya untuk mengganti freon ya juga maksimal sih, nggak ada efek apa-apa, karena saya sudah sering menggunakan gas LPG ya. Saya sering bengkel kehabisan freon, toko juga udah tutup, saya freonnya kurang ya, karena merakit sendiri ini kalau ada bocor kecil itu sulit untuk dicari. Sebenarnya mobil saya ini bocor kecil ya, entah di seal as ataupun sambungan ya, tapi saya cek dengan sabun tidak ada. Jadi freon saya itu berkurang kisaran antara 3 bulan, itu berkurang. Ketika genting saya menggunakan gas LPG ya. Untuk gas LPG saya kira aman ya, karena gas itu ketika bocor dia langsung hilang ya. Tapi yang bahaya itu ketika gas LPG masuk di suatu ruangan dan ada api ya, itu sangat nyulut, langsung berbahaya. Tapi kalau keadaan terbuka ya itu aman. Untuk mobil ketika bocor di bagian dalam otomatis kan akan bau gas ya, langsung kita buka aja kaca. Kalau kita buka kaca udah aman. Tapi jangan merokok di dalam. Ya kiranya cukup sekian penjelasan dari saya ya. Apabila kurang jelas silahkan bertanya di dalam kolom komentar. Insya Allah apabila saya longgar saya siap menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Terima kasih, semoga tutorial kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.